Film ini mengambil setting di tahun di mana India masih dalam jajahan Inggris, yang mana suatu hari pasukan Inggris datang ke sebuah desa terpencil di hutan Adilabad, India, dengan dikepalai oleh pria parubaya yang merupakan gubernur Inggris. Pria tersebut biasa dipanggil Gubernur Scott. Kedatangan Gubernur Scott dan istrinya Catherine serta para pasukan Inggris disambut hangat oleh penduduk lokal India. Padahal negeri mereka sendiri, tapi seolah pengemis yang meminta pulau. Scene ini juga memperkenalkan seorang gadis kecil bernama Mali yang pandai bernyanyi juga menghias tangan. Keahlian itu ditunjukkannya saat menghias dan bernyanyi di depan Catherine, tapi tiba-tiba Ibu Mali diberikan 2 keping uang oleh Catherine yang pertamanya ia kira sebagai upah karena anaknya telah menghias tangannya yang begitu indah. Ternyata 2 keping uang tersebut dimaksudkan kalau Catherine telah membeli Mali. Ibu Mali sontak memohon-mohon ke kedua pasangan Inggris tersebut sampai pada akhirnya sebenarnya mau ditembak sama tentaranya, tapi dihalangi oleh Gubernur Scott karena katanya peluru yang ada di pistol tersebut mahal. Jadi gak worth it kalau untuk menganiaya Ibu Mali. Gila, kaget banget loh gue, sekejam itu kah kalian? Maksud Catherine membeli Mali sendiri adalah karena Mali begitu hebatnya menghias tangan. Hal itu tentu bisa menjadikan Mali sebagai pelayan untuk para gadis-gadis yang ada di kerajaan Inggris. Awalnya gue kira diadopsi bejir, ternyata salah, malah dijadikan pembantu. Sementara itu di daerah Delhi, ratusan ribu warga India demo untuk meminta sebuah keadilan bagi sang pemimpin mereka di depan kantor polisi karena telah ditahan. Emosi warga tak terbendung. Kerusuhan mulai tidak bisa dikendalikan pihak polisi sampai semua orang melempar-lempar batu hingga membuat foto Gubernur Scott terjatuh. Jatuhnya foto tersebut membuat pihak kepolisian marah seperti jatuhnya foto orang paling suci sedunia. Para polisi pun ditugaskan untuk menangkap pelakunya. Disinilah diperlihatkan sesosok pria salah satu polisi bernama Rama Raju menyerang warga dengan sangat brutal. Ribuan warga dia serang sendirian. Benyok dikit bukan penghalang baginya untuk menyerah dan membiarkan pelaku kabur seenaknya. Benar saja, setelah bertarung dengan para warga, akhirnya Rama berhasil menangkap oknum yang telah memecahkan foto Gubernur Scott. Hal itu berdampak baik ke karirnya sebagai polisi. Rama mendapatkan banyak sanjungan dan apresiasi atas apa yang telah dia lakukan dengan dinobatkannya sebagai polisi terbaik. Sedangkan penculikan Mali membuat seorang pria bernama Venkat Avadani selaku penasihat khusus datang menemui pejabat Inggris bernama Edward agar atasannya itu mau mengembalikan Mali, sebab Mali berasal dari sebuah suku yang memang terlihat biasa saja. Tapi ketika satu saja personil mereka hilang, maka seluruh orang yang ada di suku tersebut akan berusaha mendapatkan Mali kembali. Terkenal dengan nama suku Gon, yang mana suku ini ketika kehidupan mereka diganggu, mereka akan terlihat sama seperti seekor macan yang memangsa musuhnya tanpa ampun. Saat berbicara mengenai seberapa bahayanya suku Gon, Edward nih mukanya nyepelein banget, merasa tidak mungkin rakyat jelata seperti mereka mampu menggoyahkan kerajaan Inggris yang begitu kuat. Namun Venkat menekankan sekali lagi bahwa suku Gon pasti akan mengirimkan seekor macan untuk menggoyahkan kerajaan Inggris bagaimanapun caranya. Scene lalu beralih dengan memperlihatkan seorang pria kekar yang berada di tengah hutan bernama Komaram Bhim. Awalnya tak kira Bhim sedang mandi susu biasa dan pamer ototnya. Namun ternyata kini dirinya bersama temannya bersiap akan menjebak macan untuk dimakan. Naasnya tidak sesuai rencana karena jebakannya tak mampu bertahan dengan serangan macan tersebut. Hal itu mau tak mau membuat Bhim harus melawan macan di hadapannya seorang diri. Setelah susah payah, akhirnya Bhim dapat melenyapkan seekor macan dan kemudian memakannya bersama teman-temannya karena terpaksa perbekalannya sudah habis. Diketahui Bhim ini ternyata kakak Mali. Dia rupanya melakukan perjalanan ini untuk sampai ke Delhi agar dapat membawa Mali pulang, dan mungkin macan yang dimaksud Venkat waktu itu adalah Bhim. Singkatnya, sampailah Bhim di Delhi. Bhim hidup dengan menjadi tukang tambal ban yang taat agama, mempunyai lingkungan yang damai dan menyejukkan. Hingga suatu hari tentara Inggris menambalkan bannya di tempat Bhim. Bhim melakukan tugasnya dong, tapi tiba-tiba tentara Inggris tersebut marah. Dia pikir Bhim curang dalam bekerja. Sampai akhirnya Bhim dianiaya habis-habisan oleh tentara tersebut. Ngamuknya kayak berasa penguasa banget bejir. Pukulan demi pukulan menyambar tubuh Bhim, namun Bhim tetap diam saja. Jiwa kesepuhannya masih ditahan.
Scene kemudian beralih di mana kerajaan Inggris sedang mengadakan rapat yang dihadiri oleh para tentara beserta Edward dan Catherine. Di rapat kali ini, Edward cebuk ke Catherine soal macan yang akan menyerang kerajaan Inggris. Oleh karena itu, Rama Raju yang naik jabatan ditugaskan untuk mencari sesosok macan yang dimaksud Edward. Rama pun bersedia dengan tugas barunya. Karena memang orang yang disebut macan masih dalam tanda tanya, Rama harus menggali lebih banyak informasi. Bahkan dia bergabung dalam sebuah pertemuan dengan para pejuang kemerdekaan India. Sedikit informasi mungkin sangat berguna baginya untuk menemukan macan tersebut. Sementara Bim dan kawan-kawan kini berusaha mencari Mali. Bim mengirim salah satu temannya bernama Jangu untuk memasuki istana Gubernur Scott dengan menyamar sebagai petugas istana. Namun sayangnya Jangu tak mempunyai kartu identitas diri yang menunjukkan dia petugas di sana, maka Jangu pun menjadi amukan para tentara. Untungnya saja sesosok wanita cantik bernama Jennifer selaku anggota keluarga kerajaan Inggris menghentikan penganiayaan itu. Hal itulah membuat Bim yang berada tak jauh dari posisi Jangu merasa bisa menjadikan Jennifer sebagai jalan pintas untuk masuk ke istana dengan sangat mudah. Sedangkan Rama kini bergabung dengan para pejuang kemerdekaan India bersama pamannya yang dimana dulunya dia juga merupakan seorang polisi Inggris. Di pertemuan tersebut, Rama memberikan pendapatnya untuk membuat konspirasi yakni membunuh Gubernur Scott. Ternyata dalam pertemuan tersebut dihadiri salah satu temannya Bim yaitu Lacu. Mengetahui pendapat Rama yang menentang Gubernur Scott, Lacu lantas menawarkan kerjasama ke Rama tentang perlawanan sekaligus kasus Mali. Lacu pun membawa Rama untuk bertemu sang macan yaitu Bim, tetapi di perjalanan terdapat polisi yang berpatroli. Dengan mudahnya Rama bisa melewati patroli tersebut dengan hanya menunjukkan kartu identitasnya saja, sehingga Rama dan Lacu dengan mudah melewati jalan begitu saja. Tentu hal ini membuat Lacu merasa aneh dan seketika menyadari jika Rama merupakan polisi. Maka dia pun sontak berlari menjauh dari tempat Rama. Rama tak tinggal diam, dia juga terus mengejar Lacu. Tapi se-effort apapun, Rama tetap saja tidak dapat menangkap Lacu. Sedangkan Bim kini tengah berbicara dengan seorang bocil. Lalu bocil tersebut pergi dan Bim dikagetkan dengan kedatangan Lacu yang melaporkan mengenai kejadian yang baru saja ia alami. Namun tak berselang lama, Bim yang berada di bawah jembatan dan Rama yang kebetulan berada di jembatannya mendapati bocil tadi sedang terjebak karena kapal-kapalan yang ditumpanginya terbalik serta kereta api yang melaju tepat di atasnya mengalami kebakaran. Kini sekeliling bocil tersebut terdapat api. Tak hanya itu, gerbong kereta terlihat akan jatuh ke dalam sungai tepat di bawah bocil tersebut. Karena Bim dan Rama mempunyai jiwa kemanusiaan, keduanya bekerja sama untuk menyelamatkan bocil tadi dari kejatuhan gerbong. Singkatnya, setelah aksi penyelamatan itu, keduanya pun berkenalan. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi sahabat. Meski begitu, identitas satu sama lain masih dalam rahasia masing-masing. Tentang Rama, seorang polisi yang tadi mengejar temannya Lacu, tidak tahu tentang Bim yang merupakan sesosok macan yang Rama cari, begitupun sebaliknya. Secara tidak langsung, Bim membantu Rama mencari Lacu dan Rama membantu Bim untuk lebih mudah memasuki kawasan kerajaan karena Rama memperkenalkan Jennifer ke Bim. Tapi Bim belum mengetahui kalau Rama ini polisi. Tentu saja sangat tepat dengan rencana Bim yang ingin berteman dengan Jennifer. Dimana ketika Rama menyadari tatapan Bim ke Jennifer seperti orang yang lagi kasmaran, Rama pun membuat sebuah rencana. Saat Jennifer akan pergi ke pasar dengan mobilnya, secara sengaja Rama menaburkan paku di jalan raya. Tentu saja membuat mobil yang dikendari Jennifer mengalami ban bocor. Mau tak mau, Jennifer meminta pertolongan ke kedua lelaki tersebut. Di sini Rama menjadi translator karena Bim tidak bisa bahasa Inggris dan Jennifer tidak bisa bahasa Hindi. Hal inilah yang membuat Rama lebih mudah mendekatkan keduanya. Sampai-sampai Bim membonceng Jennifer untuk pergi ke pasar. Saat di pasar, mereka agak sulit berkomunikasi karena perbedaan bahasa. Tetapi dalam perbincangan itu, Bim dikagetkan dengan pengakuan Jennifer yang membeli rok untuk anak kecil bernama Mali. Sontak Bim membuat gelang di salah satu toko mungkin sebagai tanda dan memberikan gelang tersebut ke Jennifer. Dia bilang ke Jennifer kalau misalkan gelang itu sangat cocok jika dipadukan dengan gaun yang ia belikan untuk Mali. Setelah itu Jennifer dijemput tentaranya untuk kembali pulang. Sebelum meninggalkan Bim, Jennifer memberikan sebuah undangan pesta
kepadanya dan berterima kasih. Singkat cerita, di mana pesta akan dilaksanakan pun tiba. Bim begitu bersemangat, tapi bukan karena Jennifer, melainkan ingin bertemu Mali secepatnya. Bim berpenampilan rapi seperti Rama. Pesta berjalan meriah dengan dihiasi tari-tarian dan nyanyi-nyanyian dari keduanya. Tapi ada beberapa konflik di mana salah seorang tamu mengejek Bim, tapi konflik itu bisa diatasi oleh keduanya. Setelah pesta, saat Bim akan pulang, Jennifer menawarkan Bim untuk bertamu ke istananya. Tentu saja tawaran itu membuat Bim senang. Kedatangan Bim sempat dihentikan oleh salah satu tentara yang sama dengan waktu itu sempat menganiayanya. Tetapi karena Bim sendiri datang atas perintah Jennifer, Bim aman. Ketika sudah berada di dalam istana, keduanya mengobrol dengan secangkir minuman. Tiba-tiba saja Bim mendengar suara nyanyian yang dia tahu betul siapa pemilik suara tersebut. Bim lantas mengeluarkan taktiknya agar dapat menuju ke sumber suara. Betapa sedihnya ketika Bim mendapati Mali dikurung seperti narapidana. Mali hanya dianggap sebagai penghibur keluarga kerajaan. Melihat kakaknya di sana, Mali memohon agar Bim dapat membawanya pulang. Karena keadaan tidak tepat untuk membawa Mali pergi, Bim hanya bisa berjanji kepada Mali bahwa secepatnya Bim akan membawa pulang dirinya. Melihat kondisi Mali seperti tadi membuat Bim harus dengan segera membuat rencana untuk membawa Mali pergi bersama komplotannya. Tapi tanpa Bim sangka, kini Laichu sudah menjadi tawanan Rama. Setiap kawan yang ada dalam diri Laichu menjadi hal yang menarik. Karena meski disiksa begitu dahsyat oleh Rama, Laichu tetap bungkam mengenai sosok macan yang dimaksud Rama. Penyiksaan tersebut membuat gelang berlogo setengah lingkaran milik Rama terlepas. Seketika itu, Shin memperlihatkan sesosok wanita yang mempunyai gelang yang sama. Terlihat wanita tersebut tengah duduk di dekat sungai. Tubuh Laichu sudah mulai dengan luka. Rama terus saja mengancam laki-laki tak berdaya itu. Namun, untuk menghindari ancaman dari Rama, Laichu menangkap ular yang berada di belakangnya lalu melemparkannya tepat di tangan Rama. Tentu Rama terkena gigitan. Dalam 1 jam Rama akan meninggal karena bisa ular. Kini tubuh Rama perlahan mulai melemah. Dia berjalan tertati-tati ke arah Bim yang kini tengah berdiskusi dengan temannya untuk membuat konspirasi. Di mana malam ini mereka harus segera membawa Mali pergi bagaimanapun caranya. Perbincangan itu disela oleh Rama yang memanggil nama Bim. Bim melihat Rama tak berdaya pun menolongnya dan mendapati gigitan ular mematikan. Bim lantas menyuruh teman-temannya juga untuk mencari obat penawar. Saat itu juga Bim memberikan sebuah kalung pelindung kepada Rama. Seketika itu juga Rama menyadari jika kalung tersebut sama persis dengan milik Laichu. Karena Rama tak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berbicara, dia pun menahan amarahnya. Saat Bim menidurkan Rama, dia mengatakan yang sebenarnya jika dia bukan seorang muslim. Dia berasal dari suku God dan Bim melakukan penyamaran ini untuk mengambil adiknya yaitu Mali. Rama sangat marah tapi hanya bisa diam saja, tubuhnya tidak bisa bergerak sekaligus mulutnya tidak bisa berbicara. Bim mengatakan sebelum pergi bahwa persahabatan mereka lebih berarti dari apapun. Bim rela mati hanya demi persahabatan mereka. Lalu Bim pergi untuk melancarkan rencananya. Rama begitu berusaha untuk bangkit, dia diambang kebingungan antara tujuannya dengan persahabatannya. Dia meluapkan kebingungannya itu dengan menyakiti dirinya sendiri. Tapi ketika dia melamun, dia tiba-tiba amat sangat yakin dengan tujuan aslinya saat dia mengenang sesuatu. Jadi dahulu kala Rama berasal dari sebuah suku yang cukup terlatih soal tembak-menembak. Rama tinggal dengan ayah, ibu, dan sahabat perempuannya yaitu Sita, perempuan yang ada di dekat sungai tadi. Sedari kecil Rama diajarkan ilmu bela diri oleh ayahnya yaitu Raju. Hingga suatu hari tentara Inggris mengepung wilayahnya tanpa aba-aba. Orang yang berada di suku tersebut kaget. Tanpa persiapan yang matang mereka mulai diserang. Saat itu Rama melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya ditembak mati.
dia bersembunyi di balik reruntuhan pohon bersama Raju. Raju berpesan agar Rama harus memberikan kemerdekaan kepada India. Rama harus memberikan satu persatu warga India senjata yang berada di istana. Rama harus fokus terhadap tujuannya. Akhirnya Raju berjalan menuju para tentara Inggris yang mana di punggungnya terdapat peledak. Dari kejauhan Raju menginstruksikan Rama untuk menembakkan senjata yang Rama pegang ke arah punggungnya dan saat itulah dia berjanji untuk menggulingkan tahta Inggris dengan mengambil seluruh persenjataannya untuk diberikan ke warga India. Sampai dia sudah cukup umur untuk menjadi tentara, dia pergi ke Delhi dengan diantarkan oleh Sita yang sekarang tunangannya serta para warga di kampungnya. Setelah itu dia berpikir dia harus mengorbankan persahabatannya kali ini. Kerajaan Inggris kini mengadakan pesta yang meriah yang tentu saja penjagaannya begitu ketat. Jangu dan temannya membagi tugas, ada yang berada di atas pohon dan ada yang membawa truk. Setelah keadaan dirasa memungkinkan, truk melaju dengan cepat dan mendobrak pintu kerajaan. Lalu lihatlah tayangannya. Bim mencari-cari keberadaan Mali. Dia juga harus bertengkar dengan tentara dan hewan yang dirinya bawa. Dari kejauhan Bim melihat Mali yang disiksa oleh seorang tentara yang menganiayanya waktu itu. Sontak Bim langsung lari dan menghajar tentara tersebut sampai tak berdaya. Lalu Bim mengambil kunci pintu dan langsung menuju ke arah pintu masuk. Namun tiba-tiba seseorang memanggilnya dengan nama Akhtar. Nama asli Bim sebelum menyamar menjadi Muslim. Bim seketika merasa kaget mengetahui orang yang memanggilnya itu adalah Rama. Lantas dia bertanya mengapa Rama memakai baju tentara Inggris. Tanpa berbicara apapun, Rama memaksa Bim agar menyerahkan tangannya untuk diborgol. Namun Bim bingung, sampai dipukul, dihajar, dihantam oleh Rama berkali-kali pun Bim diam. Hingga kunci pintu yang dibawanya terjatuh ke dalam lubang. Saat itu juga membuat Bim murka. Keduanya lantas beradu kekuatan. Singkat cerita, mereka sudah saling babak belur. Seluruh tubuh Rama pun lengah. Bim dengan cerdasnya memanjat ke lantai atas. Mengetahui itu, Rama mengejar Bim. Melihat Mali yang berada di bawah merangek, Bim lantas terjun ke bawah. Tapi sayangnya, aksi Bim dihalangi oleh Rama. Mereka kemudian beradu kekuatan lagi. Sampai pada akhirnya Bim harus menyerah karena taruhannya adalah nyawa Mali. Singkat cerita, kini Bim menjadi tawanan. Rama ditugaskan oleh Gubernur Scott untuk mencambuk Bim di depan semua orang sampai berlutut meminta maaf kepadanya. Supaya orang-orang tidak ada yang berani memberontak atau menuntut sebuah kemerdekaan. Mau tak mau Rama menuruti atasannya itu. Kini petugas kerajaan menyebarkan berita pertunjukan Bim. Hingga hari yang ditunggu-tunggu tiba, tentara Inggris mulai memborgol tangannya Bim dan mulailah pencabukannya. अपने गुनाह कबूल करेगा।
Meski berkali-kali dicambuk, Bim tetap tidak mau berlutut dan mengaku bersalah. Ya kan emang gak salah. Hal itu membuat kedua penguasa merasa tidak puas. Catherine pun memberikan alat cambuk yang baru di mana ada duri-durinya. Ketika dicambukkan ke tiang-tiang yang terbuat dari kayu tersebut terkelupas. Melihat itu, Rama mencoba meyakinkan Bim untuk segera menyerah. Namun Bim justru merasakan kedamaian setelah mengingat sukunya. Dia pun bernyanyi dan membuat hati semua orang melo yang menontonnya. Karena merasa diremehkan, Catherine menyuruh Rama mencambuknya lagi. Tetap tidak mau berlutut bahkan sampai digantung sekalipun. Darah Bim mengalir sampai ke tanah. Entah kenapa Bim hanya tersenyum. जान देने वाली खून जाती दिल से Jutaan warga India yang menyaksikan itu pun terharu karena nyanyian dan pengorbanan Bim. Mereka pun serentak memberontak hingga terjadilah kerusuhan. Singkatnya, malam harinya Rama melamun sendirian. Dia berpikir hanya dengan nyanyian saja jutaan warga India memberontak. Jadi sekarang dia harus menyelamatkan persahabatannya. Warga India sudah tak perlu senjata untuk merdeka. Saat diberi motivasi lewat nyanyian saja, mereka begitu semangat menghajar musuhnya. Maka di depan pamannya, dia berjanji akan mempertemukan Bim dan Mali, yang mana dia menghasut Gubernur Scott untuk membawa Bim untuk dieksekusi di sebuah lahan yang luas. Adegan eksekusi tersebut harus disaksikan oleh Mali. Mendengar itu pun tentu Bim marah bagaimana bisa adiknya melihat kematiannya. Hari eksekusi tiba, Gubernur Scott dan para tentaranya menuju ke lokasi. Di tengah perjalanan, Rama merobohkan pohon agar menimpa rombongan Gubernur Scott, tapi sayangnya tidak berhasil karena mereka selamat. Situasi mulai menjadi kacau. Rama melawan tentara Inggris, begitupun Bim yang kabur. Setelah kejadian penyerangan itu, Bim berhasil membawa Mali kabur pergi sampai tidak terlacak keberadaannya. Sedangkan Rama yang awal mulanya seorang polisi sekarang menjadi tawanan. Dalam waktu dekat, Rama akan dieksekusi karena pengkhianatannya. Sementara Gubernur Scott dan Edward masih memerintahkan bala tentaranya untuk mencari keberadaan Bim. Bim sendiri sekarang tengah berada di sebuah pengungsian. Mali merasa lapar tetapi tidak ada makanan. Mereka lalu dikagetkan dengan kedatangan tentara yang mulai memasuki pengungsian tersebut. Untungnya Shita juga berada di tempat yang sama. Melihat Bim dan kawan-kawan merasa ketakutan, Shita mencoba membantunya dengan menghampiri salah satu tentara dan mengatakan jika orang-orang yang berada di tempat tersebut sedang terkena penyakit cacar. Hal itu tentu membuat mereka jijik sampai menendang perut Shita. Shita sendiri datang ke kota tersebut dengan maksud menjemput Rama untuk kembali pulang setelah lama sekali tidak balik ke kampungnya. Lalu setelah para tentara pergi, Shita memberikan bekalnya untuk Bim dan kawan-kawan. Dia pun mulai bercerita tentang tunangannya yang memberikannya wejangan. Kalau ada orang yang butuh bantuan maka sebisa mungkin harus dibantu. Seketika itu Bim melihat kalung yang berlogo sama dengan milik Rama. Ditambah lagi Shita menjelaskan tunangannya sekarang adalah tentara Inggris. Namun tunangannya itu bekerja bukan untuk para penjajah, melainkan untuk negaranya. Shita pun menceritakan semuanya. Seketika itu Bim yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Rama. Kemudian dia berjanji untuk membawa Rama pulang kembali ke Shita apapun rintangannya. इस माटी के लिए से मारा और आपकी तलाश में सीता में ही भटकेगी संभला अपनी जान की बाजी। Bim pun pergi ke penjara. Dia melakukan taktik untuk menemukan Rama. Tak berselang lama, Bim menemukan penjara Rama. Dengan sekuat tenaga, dia membuka penutup penjara dan menggendong Rama. Tentu kejadian ini diketahui oleh para tentara. Mau tidak mau, mereka harus bekerja sama mengalahkan tentara yang begitu banyak.
Singkat cerita, Rama dan Bim kini berada di sebuah hutan. Mereka akhirnya berhasil kabur dari para tentara. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Bim untuk menidurkan Rama dan dia mencari dedaunan sebagai obat tradisional untuk mengobati luka Rama. Tepat di depan dia membaringkan Rama, terdapat sebuah patung di sana. Bim tak sengaja melihat panah dan menjadikannya sebagai senjata ketika pasukan Inggris kembali menyerang. Sebelum itu dia pergi ke sebuah lubang berisi air atau seperti sumur gitu ya, untuk membasuh mukanya. Tapi tiba-tiba saja Edward beserta pasukannya datang tanpa sepengetahuan Bim. Bim hampir saja tewas, namun untungnya salah satu tentara yang ingin menembak Bim justru terkena panah. हाथ में हथियार होगा मां गोदावरी की कसम खाई थी Ternyata panah tersebut berasal dari Rama. Tetapi Rama belum menampakkan dirinya. Ia mulai menyerang secara diam-diam pasukan Inggris. Sedangkan Bim bersembunyi di dalam sumur sampai keadaan kondusif. Melihat pasukannya yang telah mati satu persatu, Edward menambah pasukannya lagi. Bim lantas keluar dari lubang air dengan membawa linggis. Kini Rama harus melawan pasukan Inggris dengan panah, sedangkan Bim dengan linggisnya itu. Jadi kenapa judul film ini adalah Triple R? Karena R pertama itu berasal dari kata water. Nah, si Bim ini mempunyai kekuatan dari air. R yang kedua itu adalah fire, atau seperti api lah ya. Jadi kekuatan Rama berasal dari api. Dan R yang ketiga itu adalah dari kata war, yang artinya pertarungan. Kembali lagi ke pertempuran, tak tanggung-tanggung Rama memanah api hingga hutan mengalami kebakaran. Ditambah dia juga mengambil peledak dari salah satu tentara yang telah gugur dan meledakkannya ke arah pasukan Inggris. Singkatnya, mereka berhasil melenyapkan satu persatu pasukan, tak terkecuali Edward yang juga berhasil mereka bunuh. Mereka pun lantas menuju ke arah istana, di mana Bim mengendarai motor sedangkan Rama mengendarai kuda. Sebelum sampai ke istana, mereka sudah dibom berkali-kali oleh Gubernur Scott beserta istrinya. Alangkah cerdasnya Rama memberikan isyarat ke Bim untuk mempercepat laju motornya ke arah istana sampai motor tersebut terbang dan dia harus turun dari motor. Sedangkan Rama menembakkan api ke arah motor. Motor itu pun memasuki area persenjataan atau peledak dan perminyakan hingga Tentu, kejadian ini membuat Catherine tewas beserta seluruh pasukannya dan istananya juga mulai runtuh seketika. Di sisi lain, Bim tengah membawa dua peti besar berisi tembak untuk diserahkan kepada Rama sesuai apa yang diimpikannya. By the way, sebelum Rama ini menjadi tawanan karena pengkhianatannya, dia sempat naik jabatan sebagai pengawas persenjataan kerajaan Inggris. Tapi karena memang persahabatannya jauh lebih penting, dia memutuskan untuk membantu Bim daripada melanjutkan rencananya. Rama melihat itu terharu sekaligus bahagia. Gubernur Scott yang masih belum tiada berniat akan menembak keduanya. Tetapi aksi itu dihentikan Rama dengan memanah Gubernur Scott yang tak berdaya itu. Rama juga menyuruh Bim untuk menembak Gubernur Scott karena si Gubernur Scott menganggap bahwa peluru yang mahal itu lebih berharga dari nyawa warga India. Maka sekarang ini Bim harus mengembalikan peluru tersebut ke hati Gubernur Scott supaya dibawa mati. Kini tujuan mereka sama-sama terwujud berkat satu sama lain. Keduanya dan para rombongan akhirnya berhenti di sebuah lahan untuk mempertemukan Rama dengan Sita setelah sekian lama. Serta segugon bangga terhadap Bim, begitupun sebaliknya, dan film pun tamat.